Itu ya makanya saya ngelarang teman-teman itu di daerah. Dulu itu kalau sidang, Mas. Sidang terdakwa itu pakainya pakai baju, dikasih baju koko, sidang itu pakai petis, pokoknya marah, Mas. Maka saya marah. Mas. Sekarang nggak lagi. Pemirsa, kita kemudian hadirkan juga informasi masuk ke tema utama kita pada malam hari ini. Mungkin kalau tadi Andromeda sudah sempat bilang, mungkin pemirsa juga sempat melihat pada saat persidangan, mungkin beberapa kali ada terdakwa yang sebelumnya tidak mengenakan hijab atau kemudian tidak nampak mengenakan pakaian-pakaian yang agamis. Pada saat digelar persidangan kemudian berubah total Mendadak secara alim. pakaian. Jadi mendadak alim. Nah, ini yang kemudian menuai pro dan juga kontra dari pernyataan seorang jaksa agung yang juga sempat dilarang mengenakan atribut agama pada saat persidangan. Cukup sopan saja. Cuplikannya ada itu di YouTube-nya Deddy Corbuzier, coba kita simak bersama ketika Jaksa Agung ST Burhanuddin. Itu ya makanya saya ngelarang teman-teman itu di daerah. Dulu itu kalau sidang, Mas. Sidang terdakwa itu pakainya pakai baju, dikasih baju koko, sidang itu pakai petis, pokoknya marah, Mas. Saya marah. Mas. Sekarang nggak lagi. Kami sendiri sebagai jurnalis yang kadang hadir di ruang persidangan juga bingung, Pak. Ini kok tiba-tiba berubah drastis. Kemarin mungkin tidak mengenakan apapun atribut yang menutup wajah, tiba-tiba ya bisa dikatakan menutup semua wajah mukanya seperti itu ya, Maria. Kita tentu juga sempat lihat kejadian ini beberapa kali di sejumlah persidangan. Nah, tapi dari pernyataan tersebut pemirsa, ada juga yang kemudian kontra dengan pernyataan jadi Jaksa Agung ini. Ada beberapa, tidak hanya dari kalangan anggota DPR saja, tapi sejumlah pakar juga mengatakan hal yang sama. Ini paling tidak Komisi 3 DPR bakal rapatkan polemik larangan atribut keagamaan di persidangan. Ini dari DPR, Andro. Serius, kalau sudah DPR turun tangan, artinya akan memanggil Jaksa Agung dalam waktu dekat. Kita tunggu nanti perkembangan seperti apa. Dari Majelis Ulama Indonesia juga menyatakan pakaian itu penutup aurat sekaligus adalah identitas bahkan hiasan bagi seseorang. Maka pakaian itu biasanya menunjukkan identitas diri. Karenanya simbol pakaian agama jangan dipakai oleh terpidana. Jadi memang di masyarakat ada yang setuju, ada juga yang tidak, dengan masing-masing alasannya juga cukup kuat. Nah, kalau ini pemirsa, ini adalah pernyataan dari pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar yang kemudian menyatakan Jaksa Agung kurang kerjaan katanya urus pakaian terdakwa di sidang ini. Abdul Fikar yang menyatakan ya, bukan kita ya. Nanti kita minta klarifikasi langsung dari pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Langsung kita masuk ke tema, Maria. Kita sudah mengundang sejumlah narasumber dengan statementnya masing-masing. Kita ingin tahu sudut pandang lebih jelas mengenai terdakwa dilarang mendadak agamis. Apakah setuju dengan yang dikatakan oleh Jaksa Agung? Nah, kita perkenalkan terlebih dahulu ada Muhammad Khairul Anam, Komisioner Komnas HAM RI. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Bang Egy Sujada, Ketum Tim Pembela Ulama dan juga Aktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga mengundang politikus Partai Nasdem, Ibu Irma Suryani Caniago. Selamat malam Ibu Irma, Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian praktisi hukum, Bang Rasman Arif Nasution. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami juga mengundang melalui Zoom. Sampai sejauh ini tadi sih sudah berkenan untuk hadir dari Ketua Komisi Kejaksaan RI. Tapi kami terus coba untuk menghubungi Bapak Barita Simanjuntak. Yang sekarang sudah tersambung adalah pakar hukum pidana, Bapak Abdul Fikar Hajar. Selamat malam. Selamat malam, Andromeda dan Mbak Maria. Ya. Sebelum ke Anda, Pak Abdul Fikar, kita coba ingin ke Pak Anam terlebih dahulu. Pak, mungkin dari Komnas HAM kemarin sempat kita mendengar respon dari apa yang disampaikan oleh Jaksa Agung. Memang menurut Anda, apakah hal ini kurang tepat? Ya, sebelum menjawab kurang tepat atau tepat, sebenarnya ada dua perspektif. Perspektif pertama adalah kita harus melindungi independensi dari peradilan, dari pengaruh apapun. Kalau saya bilang kemarin apapun itu termasuk misalnya media, baik media konvensional maupun media sosial, untuk mempengaruhi bagaimana proses peradilan itu digiring sesuai dengan opininya, itu nggak boleh. Bahkan dalam beberapa instrumen hak asasi manusia itu soal menjaga independensi itu ketat sekali. Termasuk karena fenomena media kenceng, itu dikasih atensi sendiri. Nah, itu yang pertama. Nah, sehingga dengan perspektif ini kita jadi bertanya,
apakah orang yang memakai atribut apapun, termasuk atribut agama dalam persidangan, khususnya terdakwa, itu mempengaruhi independensi peradilan ataukah tidak. Nah, bagi kami dalam catatan kami sebenarnya nggak mempengaruhi apapun. Nah, yang dibutuhkan itu misalnya kalau kejaksaan misalnya, ya tindakan kerja yang profesional, bagaimana membuktikan semua narasi tuntutannya misalnya, atau dakwaannya. Jadi ini nggak ada hubungannya. Yang berikutnya adalah, perspektif berikutnya, yang paling penting dalam proses peradilan, ini sesuai dengan juga KUHAP kita, sopan santun. Nah, batasannya kesopanan itulah yang menjadi alat ukur apa yang kita pakai. Nah, dalam konteks ini sederhana sebenarnya. Yang kesopanan artinya begini, semua orang diberi kebebasan untuk mengekspresikan dirinya dalam proses persidangan. Batasannya apa? Ya sopan santun itu. Nah, apakah dia menggunakan atribut keagamaan, menggunakan atribut adat atau atribut apapun sebenarnya nggak apa-apa, asalkan memang sopan dan santun. Nah, itu dua batasan itu yang menurut kami penting. Nah, kami belum mendapatkan penjelasan secara komprehensif ya, gamblang begitu, apa dibalik argumentasi pelarangan ini. Kalau orang ada yang menyatakan ini mendadak alim seperti itu, bisa sangat mempengaruhi persepsi di ruang persidangan, baik itu publik maupun bahkan mungkin majelis hakim. Saya kira kalau kita cek ya, banyak terdakwa yang mau pakai pakaian agama maupun yang pakai pakaian batik kayak saya gini, prosesnya berjalan dengan baik gitu ya. Beberapa kalau memang terbukti salah ya tetap salah. Beberapa yang terbukti memang diringankan tetap diringankan. Jadi nggak ada hubungannya dengan atribut itu. Dan harusnya memang tidak boleh berdasarkan prasangka sebenarnya. Oh, ini mendadak alim. Nah, kalau memang orangnya misalnya nih, mohon maaf, misalkan saya nih berbuat jahat terus diadili. Ya, karena saya dulu misalnya di pesantren, akhirnya ketemulah sama yai saya, ditegur dan sebagainya, terus saya memang bertobat, mengekspresikan penyesalan saya pakai atribut keagamaan saya, masa dilarang? Atau kalau saya agama yang lain pakai rosario, misalnya masa dilarang? Gitu. Inti yang paling penting adalah apakah proses peradilan itu terpengaruh ataukah tidak, di situ yang paling penting. Jadi kalau ada riset misalnya mengatakan memang ada pengaruhnya macam-macam, boleh kita pakai. Tapi fakta yang terjadi adalah nggak demikian. Beberapa terdakwa misalkan kasus korupsi, ada yang pakai atribut agama, ada yang pakai baju batik. Ya putusan pengadilan kalau salah tetap salah, kalau ada yang diringankan diringankan, kalau yang diberatkan diberatkan. Jadi saya melihatnya tidak terpengaruh oleh atribut itu, sehingga pelarangan ini menurut kami memang kurang tepat. Gitu. Oke, kalau alasannya kemudian agar tidak muncul berbagai perspektif yang menyudutkan suatu agama? Saya kira itu problem sosial kita, ya itu kita selesaikan di ruang yang lain. Ya mungkin perlu pendidikan, mungkin perlu memang narasi bahwa ini nggak ada hubungannya, mungkin perlu banyak hal. Tapi dalam konteks ini penegakan hukum, dalam konteks lembaga peradilan, yang paling penting adalah independensi. Dia tidak boleh terpengaruh oleh apapun. Nah, pertanyaannya sederhana. Pernah nggak hakim ditanya? Pernah nggak yang paling penting kan hakim yang memutuskan perkara. Pernah nggak dia ditanya kalau ada orang pakai atribut agama itu mempengaruhi dia ataukah tidak? Saya kira tidak. Ya, teman-teman yang praktek di peradilan pasti bisa menjawab itu. Saya kira tidak. Baik. Jadi kalau ada persepsi ini mendadak alim, ya kita doakan lah memang benar-benar jadi alim misalnya begitu. Kan Hijrah ya, Pak. apa toh? Ibu Irma, jadi tidak nyambung Ibu Irma kalau tiba-tiba mengenakan atribut agama dan tidak akan mempengaruhi keputusan majelis hakim tadi. Iya, saya sih sepakat ya dengan misalnya kalau tidak akan mempengaruhi persidangan ya. Tapi mempengaruhi opini publik saya setuju. Orang yang tadinya nggak pakai jilbab gitu ya, kemudian nggak pakai peci dan lain sebagainya, tiba-tiba begitu menjadi terdakwa dia menjadi sangat agamis gitu. Itu menurut saya menodai agama, gitu ya, memperburuk agama, menjelekkan image agama. Tuh orang pakai baju gitu ternyata koruptor, kan gitu. Padahal dia agamis loh. Tuh bajunya begitu ternyata koruptor. Kan yang jelek agama tersebut yang menjadi buruk. Nah yang kedua yang saya garis bawahi lagi, tiba-tiba dia menjadi lebih
agamis seperti yang beliau bilang tadi. Doain aja gitu ya, mudah-mudahan dia dengan begitu dia menjadi lebih baik gitu. Nah kalau perubahannya ketika dia hanya ketika dia mendapat kecelakaan begitu, baru kemudian dia merubah sikap karena di persidangan, menurut saya kalau kalau kemudian masyarakat menilainya ini pelecehan terhadap agama, saya setuju. Tapi kan kemudian seperti yang disampaikan, intinya adalah segala keputusannya kan berada di hakim, Kan- independensi itu. Kan Jaksa Agung tidak mengatakan bahwa orang tidak boleh berpakaian keagamaan. Yang tiba-tiba berubah menjadi alim, yang tiba-tiba mohon maaf sekali ya, dari orang yang kita tahu moralnya, mohon maaf sekali, moralnya yang kita tahu brengsek, tiba-tiba masuk ke ruang sidang dengan pakaian keagamaan. Kan itu menodai agama kalau menurut saya. Tapi kan itu hak seorang terdakwa, Tahu. Ibu Irma. Tahu saya, itu hak seorang terdakwa, tapi kan juga Jaksa Agung tidak melarang orang-orang yang misalnya dia memang tadinya memang berpakaian agamis, kan nggak apa-apa juga. Kan Jaksa Agung hanya mengatakan bahwa yang tiba-tiba menjadi alim itu bisa saja kemudian merubah persepsi publik. Hari ini kan kita sama-sama tahu lah ya, dikit-dikit fobia, Islamofobia, dikit-dikit tidak bela Islam. Kan begitu yang terjadi. Tidak bela, memusuhi Islam, orang Islam memusuhi Islam, kan itu yang terjadi. Maka kemudian Jaksa Agung mungkin ingin meminimais, ya, ingin meminimais persepsi itu sehingga tidak memperburuk agama apapun, bukan cuma Islam, agama apapun seperti yang beliau bilang tadi, yang memakai rosario, memakai apa. Saya kira itu penting untuk kita berikan diskursus kepada masyarakat juga. Karena masyarakat kita sekarang ini itu terpecah belah yang tentang agama ini luar biasa gitu. Ya, tapi kan larangannya kemudian sudah didistribusikan ke berbagai kejaksaan di daerah. Ya, Artinya ada pelarangan apa ini. urusannya kalau yang dimaksud oleh beliau itu adalah yang tadinya tidak pakai atribut keagamaan tiba-tiba. Kan nggak ada salahnya juga. Tapi yang paling berpengaruh Kan menurut tetap tidak ada, seperti yang beliau bilang tadi, tetap tidak ada juga potensi untuk merubah keputusan dari hakim. Terus yang mau kita ributin apa? Kalau itu kenapa yang Ibu Irma disampaikan, begitu khawatir adanya pengaruh dari opini publik yang nanti bisa berkembang kalau jauh di luar saya proses pribadi persidangan? menilai itu melecehkan agama. Seorang yang tiba-tiba yang koruptor besar gitu ya, atau orang yang melecehkan melakukan pelecehan seksual tiba-tiba berpakaian agamis gitu, menurut saya melecehkan agama. Oke. Nggak pantas. Jadi poin melecehkan pakai agama aja itu batik, ya Bu pakai Irma aja ya? batik sebagaimana biasanya dia pakai. Kenapa harus dia menggunakan atribut agama yang kemudian memperburuk agama itu sendiri? Oke, Bang Egy, apakah Anda juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Irma bahwa ini melecehkan agama sehingga aturan ini memang harus ditegakkan? Tahan dulu ya Bang Egy ya, kita jeda terlebih dahulu pemirsa, catatan demokrasi akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan pemirsa. Om Egy, bagaimana? Apakah Anda juga cukup sepakat karena ini dianggap melecehkan agama Islam atau kemudian agama-agama tertentu lainnya? Ya, sudut pandangnya harus dilihat dulu. Karena ilmu itu harus pendekatannya objektif. Kemudian diuraikan secara sistematis dan toleransi terhadap nilai-nilai kebenaran. Serta dibangun dengan sikap yang jujur, benar, dan adil. Nah, itu teori saya, osjubedil, insya Allah. Dalam perspektif itulah, tadi saya katakan kepada Bung Andromeda, bisa setuju, bisa tidak. Kalau dalam pandangan Bu Irma, itu clear. Harus kita lihat sangka baiknya kepada menjaga terhadap penodaan agama. Itu saya tidak persoalkan. Tapi yang harus dipersoalkan adalah pendekatan hukum itu tidak boleh diskriminatif. Itu persoalan hukum yang sangat serius. Ditambah lagi azas legalitas dari hukum pidana itu pasal 1 ayat 1 KUHP. Tidak bisa seseorang dipidana atau dihukum atau dimarah-marahin, dilarang seperti itu bila tidak ada hukum yang mengaturnya. Nah, pertanyaan seriusnya, dari mana ujuk-ujuk Jaksa Agung begitu? Apa turunan aturannya? Gitu. Itu yang disebut sering mengada-ada jadinya.
Kan lebih baik Jaksa Agung itu lebih fokus kepada bagaimana mendidik para jaksanya itu ketika buat dakwaan sesuai dengan pasal 143 KUHP. Konkret, jelas, ya, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Itu banyak yang enggak. Nah, ketika kita adakan eksepsi, pasti ditolak juga sama hakim. Nah, itu harusnya ada pendidikan serius untuk itu menurut saya. Karena hal-hal yang begini kalau boleh dibilang tidak penting, apa urusan begini gitu. Sebentar Bang, ini butuh penegasan. Artinya atribut keagamaan dalam proses persidangan itu tidak urgent sama sekali. Tidak urgent untuk apa itu? Tapi kata Ibu Irma tadi melecehkan agama, itu Bang kan Egy. satu persepsi. Kita sangka baik dia begitu. Kalau saya enggak, karena saya juga belain Bapak Jenderal Napoleon Bonaparte itu lawannya si Muhammad Kece, namanya Muhammad, tapi agamanya bukan Islam. Disumpahnya waktu sidang bukan Islam. Terus pakai peci, itu kan juga lebih menghina lagi. Tapi kok boleh jaksa, kan tuh tahanan jaksa. Makanya solusinya kalau mau kita diskusi yang elegan, Jaksa Agung buat aja aturan seperti KPK, ada baju seragam tahanan, pakai pakaian kuning gitu loh. Nah ini pakaian tahanan jaksa, kan itu satu solusi juga. Kenapa harus didiskriminatifkan demikian? Kalau seperti Pak Hairul Anam mengatakan tobat, nah, saya juga tidak sependapat ya dalam perspektif tobat tiba-tiba itu istilahnya. Nah yang perlu dilihat Mbak Aya sama Mas Andromeda itu adalah kenapa orang itu berubah. Nah saya melihat di beberapa video itu ada yang paksa berubah, dipakein peci gitu loh. Dipakein baju koko. Yang maksa siapa? Kuasa hukumnya, JPU atau siapa? Ya kita lihatlah kalau kita lebut oknum nanti tidak bagus gitu. Tapi Anda lihatlah video-video itu ada. Bahkan ekstrim terjadi di Bali. Agamanya bukan Islam, dia membunuh dengan sadis, dipakein baju Islam. Nah mungkin berdasarkan alasan-alasan ini Bang Iya Egy. itulah. Nah karena kalau itu yang dimaksud, saya setuju dengan Jaksa Agung. Nah, tapi Jaksa Agung apa dasarnya gitu loh. Itu yang kita nggak jelas. Karena itu terjadi fakta. Jadi kita objektif tuh di situ. Tidak berpihak tetapi lihat objeknya sendiri yang menurut saya harus sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Nah oleh karena itu kedepannya itu kecerdasan itu perlu sekali untuk kita kedepankan di dalam konteks penegakan hukum. Ditambah kesadaran dan pendekatan jujur benar adil tadi. Nah yang kedua lebih baik ya kalau boleh bicara usulan dan konteks yang benar kebetulan di forum yang berbahagia ini Jaksa Agung insya Allah mendengar. Lebih baik dia pikirin bagaimana tuh tangkap si Harun Masiku. Itu nggak ketangkap-tangkap sampai sekarang. Bagaimana koordinasi dengan KPK, sinergi, ya. Kemudian korupsi yang COVID-19 itu, Kementerian Sosial itu sampai 3 triliun. Kenapa itu presidennya nggak diperiksa? Kan kamu mungkin korupsi sendirian. Tapi artinya sebenarnya menurut Anda itu Jaksa lebih Agung penting ini daripada kemudian ngurusin peci ini. Aduh, saya kira tidak signifikan. Ini ada satu skenario yang harus kita cermati. Ada Islamofobianya itu yang ingin diciptakan gitu loh Mbak. Antum bagus bela begitu, anti kalau perempuan. Itu tapi di balik desain ini saya mengerti politik dalam konteks ini ada Islamofobia yang ingin dikondisionalkan begitu loh. Itu catatan penting. Kalau menurut saya jangan catatan demokrasi, catatan kebenaran gitu. Ya. Jadi dalam perspektif ini tidak bermaksud saya mau membongkar apapun, tapi mari kita objektif betul dalam perspektif mengelola negara ini. Jangan amatiran, jangan nggak jelas, jangan nggak punya aturan yang acak hadut kayak begini. Baik, Bang Rasman, apakah Anda melihat tidak akan ada bias hakim ketika atribut keagamaan dibawa ke ruang persidangan? Begini, dari perspektif pikiran saya sebagai seorang lawyer dan sudah sering beracara di pengadilan, secara jujur saya jawab Pak Khairul dengan Bang Egy. Bang Egy kan senior saya, tapi boleh dong berbeda pendapat ya. Bahwa menurut saya itu sangat berpengaruh kepada majelis hakim. Karena ingat, nanti ketika memberikan atau membacakan amar putusan, itu hakim pertama menilai dengan keyakinan. Yang kedua, dari sikap
seorang terdakwa. Ingat ya, yang dikomentari oleh Jaksa Agung itu adalah terdakwa. Ya, bukan tersangka. Terdakwa kalimatnya tadi. Kenapa? Karena memang jaksa ini yang hari-hari berurusan dengan persidangan. Dia yang mengetahui kasus dari orang yang dia dampingi, yang dia tuntut sebagai penuntut negara. Nah karena itu maka menurut saya memang sangat tidak tepat. Saya kasih ilustrasi. Kalau orang yang sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan, lalu kemudian dia naik sepeda motor, biasanya dia ketabrak, meninggal atau sadar. Biasanya sadar dan dia tahu, oh ternyata saya mabuk. Begitu ya. Nah yang kedua, kalau dia seorang, katakan baru-baru ini, dia pelaku pelecehan seksual. Tindakannya itu kan super biadab. Lalu kemudian dia masuk dengan menggunakan peci, seolah-olah orang yang paling alim, seketika dia berubah. Saya curiga ini ada apa gitu. Jadi yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung itu lebih kepada conditional objektif di proses persidangan. Karena sesungguhnya, saya yang sudah pernah juga melihat situasi yang ada di dalam rutan. Ingat ya, ini masih dalam status terdakwa loh. Bukan terpidana. Kalau terpidana, tinggalnya di lapas. Ada lembaga pemasyarakatan dibimbing. Mempengaruhi sikap atau atribut Bang? Ini kan dua hal yang berbeda. Atribut itu akan mempengaruhi majelis. Karena perilaku dia itu super jahat. Lalu kemudian dia berubah, membentuk dirinya dengan pakaiannya. Dan meyakinkan hakim. Seolah-olah dia orang sudah baik, Bang orang sudah Rasman, sadar. tapi jangan sampai kemudian jadi opini yang beredar adalah hakimnya tidak independensi dong. Ya, kan saya katakan bahwa subjektivitas dan objektivitas proses pemeriksaan di persidangan oleh majelis hakim itu tetap dinilai dari dua sisi, objektif dan subjektif. Pakaian itu menurut saya berpengaruh bagi majelis hakim untuk mengambil putusan. Belum tentu Adinda, begini pendekatannya, coba dengar begini. Iya. Itu kan perspektif apabila hakimnya muslim, dia pakai pakaian muslim. Bentar dulu sebentar. Oke, berpengaruh. Tapi kalau hakimnya non muslim, dia pakai pakaian muslim mungkin lebih dibenci atau bisa juga belum ada penelitian itu. Enggak, Kalau begini menurut Bang. saya Izin, belum Bang. ada kategori pasti berpengaruh Begini, Bang. seperti yang disampaikan. Belum begini ada. Bang. Kan kita tidak mempersoalkan muslim non muslim. Tadi sudah diberitahu Ya, juga oleh oleh itu Pak Khairul jangan Anam. diskriminatif. Nah, begini Bang. Abang aja yang selalu sensitif tentang Islamofobia Bang. Kan tidak Bang. Kita saya belajar, bilang, saya baru kategori baca hukum tadi Bang. harus diskriminatif, Saya jangan baru sampai. baca kitab Injil tadi Bang. Saya belajar Al-Quran, belajar Injil. Yang saya katakan bahwa apa yang dilakukan seorang terdakwa di persidangan dengan membuat pakaian yang menurut saya seolah orang yang sudah bertaubat, padahal ukuran itu nanti ketika dia di dalam baru dia sadar. Dia masih dalam proses pemeriksaan kok di persidangan. Maka pakaian itu menurut saya, pakailah pakaianmu ketika kamu belum disidangkan. Itu yang benar. Tapi kalau you sehari-hari tidak sama dengan apa yang fakta persidangan dengan pakaian yang norak, lalu kemudian tampil di situ mengambil hati, kan biasa orang menangis Bang. Dia menangis membacakan. Misalnya dia menyampaikan pledoinya, dia menangis. Tapi belum tentu hatinya seperti itu. Karena sedikit sekali orang yang keluar dari tahanan, bahkan menyelesaikan hukuman, hanya sekian persen yang bisa merubah jati dirinya. Begitu mudahnya Bang, majelis Ya, hakim terpengaruh akan tetesan air mata seorang terdakwa di persidangan? Banyak yang terjadi. Banyak yang diciptakan seperti itu. Dan saya melihat bahwa kalau kejaksaan mengatakan you jangan berpenampilan di luar kebiasaan, maka menurut saya hakim harus bertanya juga nanti kepada yang disidangkan itu. Apakah saudara menggunakan pakaian ini sadar bahwa ini ada beban moral yang berat bagi saudara? Dan saudara harus jujur kepada saya sebagai majelis hakim. Itu yang perlu dipertanyakan. Nah kenapa jaksa itu mengatakan tidak elok? Ini pasti data yang sampai ke Jaksa Agung Bang. Nah sekarang Bang Egy nanya, apa landasannya? Landasannya adalah, saya sepakat Pak Kapolri misalnya. Kan beliau sekarang selalu mengusuarakan apa yang disebut dengan restoratif justice. Jaksa Agung juga. Nah ini bagian dari restoratif justice. Artinya, sudahlah. Kalau kau melakukan kesalahan, maka kau tanggung jawabi kesalahan itu. Perkara kau mau sadar besok, tunggu. Selesai persidangan, kau berubah bertobat kau. Tapi ingat, hanya berapa persen saja yang berubah. Saya amati ya, maaf ya, saya amati. Baru Angelina Sondak tuh yang kelihatan berubah itu. Di luar itu tidak. Saya lihat Nazarudin biasa-biasa aja tuh. Yang lain biasa-biasa saja itu. Terus orang yang di dalam seperti apa? Jadi saya sependapat, kalau jaksa mengatakan Bapak harus berpakaian, kalau Bapak Muslim
gunakan yang layak, yang sopan. Kan aturan negara kita kan yang sopan. Berpakaian sopan, sehat, tidak harus berpakaian sebagai seorang muslimah atau sebagai seorang Nasrani dan lain-lain. Tidak. Yang paling penting bagaimana dia menjadi dirinya sendiri. Jadi pakaian menurut saya berdasarkan pengalaman yang saya lihat berpengaruh bagi putusan majelis hakim. Bang Egy. Saya tidak sependapat, kan betul nggak apa-apa, beda pendapat ya. Pendekatannya adalah pendekatan intelektualitas yang dibangun berdasarkan fakta data. Penelitian untuk itu hakim terpengaruh belum ada. Belum ada referensi yang menyatakan itu subjektivitas. Tapi tidak fakta di objektif. lapangan, Sedikit Bang Egy. Sebelum baru saya menguraikan. Sebentar sabar Adinda ya. Jadi dalam konteks itu pendekatan saya masih kuat dalam argumentasi itu tidak berpengaruh. Apalagi hakimnya berbeda agama dan lain sebagainya, itu pengaruhnya juga pasti ada. Tapi tidak ada penelitian ke arah itu yang saya pahami atau saya mungkin kurang pemahamannya. Yang kedua, dalam pendekatan restorasi justice tadi, beda wilayah Kapolri dengan Jaksa Agung itu beda. Amat sangat beda. Tugas jaksa, tugas polisi, tugas hakim, kita advokat, penegak hukum beda-beda. Konteksnya polisi itu di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Itu pantas restorasi dalam pengertian lebih kepada pendekatan IT. Itu yang saya ingat pahami betul. Sorry. Nah, kemudian Bang. kalau jaksa sudah pada tingkat P21, sudah masuk ke Mungkin pengadilan. Bang Egy saya koreksi nih, karena beliau senior saya. Bang, Ya, itu Jaksa konteksnya- Agung juga sering melakukan restoratif justice, Bang. Iya. Contoh, Bang, baru-baru ini Tapi di kan Aceh, Bang, saya nangani kasus. yang Bang, kita bicarakan sedang dalam pengadilan. begini, Bang. Sudah Enggak, jadi terdakwa. Kan Abang tadi bilang, Kan sudah jadi terdakwa. Bang, Abang tadi bilang kan kalau polisi wilayah hukumnya beda. Iyalah. Justru Jaksa Agung, Bang, sudah merestoratif justice juga. Misalnya, ancaman hukuman tindak pidana ringan. Kan mereka menangani juga, melidik juga, Bang, persoalan korupsi. Kalau itu hanya waktu dikembalikan, disuruh dikembalikan, Bang. Nah, maksud saya, jangan Abang langsung memilah bahwa pikirannya Pak Kapolri dengan Pak Jaksa Agung berbeda. Dua-dua penegak hukum, termasuk kita. Gini, Bang, bagaimana kalau Abang, seorang sebagai lawyer profesional, bahkan Abang saya, senior saya, ada satu klien Abang, yang dia penjahat luar biasa. Sholat pun tidak tahu datang pakai peci, pakai lobe, pakai pakaian koko, seorang dia orang paling alim. Itu tentang Islam, Bang. Justru kalau hakimnya bukan Islam, dalam pikiran saya, dia akan berpikir, oh, ini orang Islam kok seperti ini. Atau sebaliknya, ini Muslim hakimnya, yang terdakwa itu adalah seorang yang bukan Islam. Dia juga berpikir, apa begini ajaran agamamu? Itu yang saya lihat sekarang, Bang. Maka menurut saya, sikap atau tipologi yang dibangun oleh Jaksa Agung, yang disampaikan kepada para jaksa-jaksa di bawah, itu menurut saya baik. Agar masalah agama, jangan benturkan urusan tindak pidana yang kau lakukan. Karena kejahatan tidak akan membungkus pakaianmu itu. Jadi Tapi sebentar. pakaian itu akan membungkus Sorry, kejahatan. kalau Ya, saya Irwan sedikit, mau ngomong iya apa, sedikit silakan. menambahkan begini. Kalau yang namanya restorasi justice, Nasdem itu punya tagline restorasi Indonesia. Ya, restorasi Indonesia itu dari hitam menjadi putih, dari gelap menjadi terang, dari korupsi tidak menjadi korupsi. Jadi siapapun boleh melakukan restorasi. Ya, kalau itu yang saya mau sampaikan sama Egy. Nah, yang kedua, saya walaupun bukan lawyer tapi saya ingin bertanya. Kayaknya ada deh di dalam putusan itu dia berlaku sopan, dia berpakaian sopan, dia berlaku sopan sehingga meringankan. Ada loh. Saya sering baca Sudah itu. sering kasus yang kita temui Iya, seperti itu. karena dia berlaku sopan, dia berpakaian sopan dan berlaku sopan sehingga ada pengurangan hukuman. Itu ada. Jangan juga kita nafikan itu. Kalau saya lebih kepada sebenarnya kalau Egy kan sama Adinda Alia Asman kan bicaranya dari sisi hukum. Karena saya bukan orang hukum, saya mengatakan lebih kepada image ya. Memperburuk image agama. Agama apapun. Sudah tahu perampok, pelecehan seksual, pemerkosa. Tahu-tahu datang dengan atribut keagamaan kan masyarakat kita hari ini kan kita tahu. Jadi sedang harusnya pakai atribut apa itu? yang Ibu Irma? sesuai dengan yang mereka Sopan-sopan pakai. saja? Iya, sopan-sopan Oke. saja. Kan begitu. Jadi sebenarnya pernyataan Jaksa Agung ini jangan pula kemudian dipolitisasi menjadi sepertinya ini suatu kesalahan besar saya kira. Enggak, di sini ada kontrario berpikir. Ketika merumuskan pakaian sopan yang biasa-biasa saja.
ketika orang pakai peci, pakai koko karena tiba-tiba jadi nggak sopan. Kan kontrario itu nggak. Itulah cara berpikir jadi diskriminatif, jadi Bukan, ngaco. saya Nggak tidak sistematis. mengatakan bahwa Ya, oleh karena orang itu memakai jangan peci, pakai memakai pendekatan apa segala macam itu tidak diskriminatifnya sopan. itu yang penting, Keliru kategoriku. ente keliru bos. Yang Jadi keliru yang saya siapa? bilang, Dia yang bilang keliru kan. Kan begini, kalau pertimbangan hakim katanya karena pakaian sopan, apa yang sopan itu yang biasa-biasa saja. Nah kalau yang katanya ya sebagaimana tadi sesuai dengan pendekatan apa yang jadi biasa dia mendadak pakai. agamis, menjadi mendadak berubah, pakai peci, pakai kopiah, pakai jilbab, berarti itu dipakai nggak sopan dong. Bukan. Karena harus dibuka. Nah ini dia Anam kelirunya. juga ingin komentar. Kita tahan Bisa dulu nggak? ya. Bisa Bisa nggak? nggak? Bang. Politisasi Bisa saya seperti tambahkan, ini bukan yang selalu politisasi apa? mengelirukan Ini logika. media, menggiring Logika yang opini dibangun. Bu publik. Ima, Begini, Bang ini Egy kan- kita tahan dulu. Orang terdakwa Ini itu kan kita mau iklan dulu, Bang. Kita efek tahan jerah. dulu ya Bang ya. Kita Kita iklan dulu, lanjutkan boleh, nanti Bang. usai jeda. Kita juga ingin gali Siap. persoalan hukum ini bersama dengan Abdul Fikar Hajar. Usai jeda sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan pemirsa. Saat ini kita setelah terhubung bersama dengan Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Andromeda dan Maria. Ya, Pak Abdul Fikar, tadi kita telah dengar ya Pak pandangan dari Bang Egy, dari Bang Rasman juga. Kami ingin juga dengar perspektif Anda mengenai hal ini seperti apa? Gini, yang pertama, ya, karena kita bicara soal pakaian terdakwa, maka harus kita lihat hukum apa yang mengatur. Pasti itu yang mengatur adalah hukum acara pidana. Ya. Nah, sepanjang yang saya ketahui, tidak ada ketentuan di dalam hukum acara pidana yang mengatur tentang pakaian secara khusus, gitu ya. Yang mengatur tentang pakaian secara khusus, apalagi pakaian keagamaan atau tidak keagamaan, pakaian adat atau pakaian bukan adat dan sebagainya. Tidak ada aturan di dalam hukum acara yang mengatur itu. Nah, karena itu, ya, ketika ada pihak yang mengatur mengenai pakaian terdakwa di persidangan, maka harus kita lihat konteks kewenangannya, gitu. Nah, karena itu saya berpendapat jaksa itu sebenarnya tidak punya kewenangan dia mengatur-ngatur pakaian terdakwa, ya. Karena ketika tampil di sidang, yang mengatur seorang terdakwa itu sopan atau tidak sopan berpakaian sopan atau tidak sopan, itu adalah majelis hakim. Gitu. Nah, karena itu, kalau ukuran sopan atau tidak sopan di pengadilan, yang mengatur adalah hakim. Gitu. Kalau dia tidak sopan, hakim akan bilang, suruh keluar itu, suruh ganti dulu pakaiannya. Ya, karena di persidangan adalah sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim. Nah, karena itu yang saya bilang di dalam beberapa kesempatan saya bilang Pak Jaksa Agung itu nggak ada kerjaan ngurusin pakaian terdakwa, karena terdakwa itu yang mengawasi pakaiannya sopan atau tidak sopan adalah majelis hakim, karena dia yang akan menilai apakah seorang itu bersalah atau tidak bersalah. Pak Abdul Fikar Hajar. Ya. Kalau yang digunakan adalah aturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020 tentang protokol persidangan, bahkan pasal 4 angka 14 itu disebutkan bahwa pakaian terdakwa harus sopan di ruangan persidangan. Ya, artinya itu dasar hukum bagi hakim untuk mengatur pakaian terdakwa di persidangan. Itu dasar hukumnya. Artinya memang hakim punya kewenangan sepenuhnya. Artinya lagi bukan jaksa yang mengatur, gitu loh maksud saya. Ya. Nah, itu yang harus dicatat itu, gitu, yang harus diingat oleh semua pihak, gitu. Karena pakaian itu sama sekali tidak menjadi faktor untuk memberatkan atau meringankan. Ya, pakaian itu sama sekali tidak menjadi faktor. Yang menjadi faktor dihukum atau tidak dihukum, bersalah atau tidak bersalah, dilepaskan atau dibebaskan. Itu adalah alat bukti. Apa itu alat bukti? Keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, keterangan tersangka, dan sebagainya. Tapi bagaimana jika kemudian dikhawatirkan bisa mempengaruhi pendapat hakim? Nah, itu yang menurut saya harus dilihat konteksnya. Begini,
hakim itu saya kira, apalagi yang di Jakarta ya, Jakarta itu rata-rata hakim sudah 20 tahun lebih. Karena sebelumnya dia dilempar ke daerah, ya 20 tahun di daerah baru bisa masuk Jakarta. Biasanya seperti itu kalau hakim. Nah karena itu dia sudah ngerti, ya. Nah hakimlah yang mengukur kesopanan itu, gitu, ya. Hakimlah yang punya kewenangan penuh, gitu. Apakah terdakwa itu berpakaian sopan atau tidak sopan? Gitu. Nah itu yang harus menjadi catatan itu. Nah karena itu hakim tidak boleh terpengaruh dan pasti dia ngerti. Hakim di Jakarta itu rasional semua. Tidak ada yang bisa mempengaruhi putusan selain itu tadi yang saya bilang alat bukti, saksi, ahli, bukti surat, keterangan terdakwa Pak Abdul Fikar Hajar. Ya. Kalau menurut Bapak tidak penting, kenapa pernyataan dari Jaksa Agung sampai terlontar, Pak? Urusan pakaian juga menjadi fokusnya. Nah, itu pertanyaannya mestinya ke Jaksa Agung. Makanya saya bilang Jaksa Agung itu seperti nggak ada kerjaan ngurusin pakaian terdakwa. Padahal itu urusannya majelis hakim sebenarnya untuk menyatakan itu sopan atau tidak sopan, gitu loh. Nah, karena itu kalau tadi disebut ada putusan Mahkamah Agung, itu artinya sudah ada aturannya. Aturan tentang kesopanan di peradilan itu sudah ada, gitu. Dan itulah dasar hukum hakim untuk menentukan seorang itu sopan atau tidak sopan. Nah, indikator bahwa seorang itu tidak sopan, memakai pakaian yang tidak pantas, ya dia disuruh pulang oleh hakim. Sidangnya nggak jadi, atau sidangnya nanti diulang sebelum dia mau pakai pakaian sopan. Nah, itu indikatornya, gitu. Jadi bukan dia pakai pakaian agama atau tidak pakaian agama, pakai pakaian adat atau bukan adat, bukan itu. Tadi lantang Pak Abdul Fikar Hajar mengatakan tidak penting ngurusin pakaian. Ibu Irma Suryani tanggapannya. Ya kalau saya sih, kalau dibilang penting-penting, dibilang nggak penting juga nggak penting. Kalau dibicara dari sisi hukum. Tapi kalau saya bicara dari sisi moral, ya dari sisi image, ya keagamaan menurut saya penting. Ya kalau yang disampaikan beliau tadi semuanya udah Egy sampaikan tadi di depan. Bahkan lebih konkret lagi apa yang disampaikan Egy daripada beliau kalau menurut saya. Jadi beliau hanya mengulangi sedikit, Egy mengupas seluruhnya tadi. Halo ya Gi, top kan? Udah itu Tapi aja. urusan moral sosial ini seberapa besar dampaknya? Penting kemudian untuk dipertimbangkan hingga ke meja persidangan. Begini, saya kan tadi udah bilang, saya ini bukan ahli hukum. Tapi saya sering membaca putusan bahwa ya, saya nggak tahu nanti Egy juga bisa nyampaikan argumentasinya. Ada putusan yang mengatakan misalnya dia berpakaian sopan, berperilaku sopan, sehingga ada pengurangan hukuman. Saya konteksnya di situ aja. Kalau yang lain-lain saya nggak terlalu peduli lah ya. Tapi dengan tiba-tiba seolah-olah menjadi tobat gitu, ya menurut saya itu yang harus menjadi perhatian publik juga. Karena publik juga punya image gitu ya. Akhirnya nanti mohon maaf sekali. Dalam situasi hari ini ada kadron, ada kampret, ada segala macam. Itu kalau kita sidang pakai pakaian muslim kemudian dijatuhkan hukuman berat, ada juga loh di WA yang selalu menyebut tuh kalau Islam pasti diberat-beratin tuh hukumannya. Udah tuh pasti gitu-gitu loh. Yang gini-gini juga memang harus tokoh-tokoh di seluruh Indonesia ini memberikan diskursus yang bagus juga kepada publik gitu. Sehingga tidak kemudian antar agama itu seperti diadu-adu gitu kalau menurut saya. Nah makanya image itulah yang memang harus diminimize. Saya sih nggak bilang itu boleh atau tidak boleh. Kita minimize saja lah. Jangan benturkan antar agama yang satu sama nggak lain. pernah pakai pakaian muslim, yang tadinya korupsi gitu ya, berubah korupsi tiba-tibanya gede itu. gitu, tiba-tiba berpakaian muslim, tiba-tiba kemudian dihukum berat, pasti kan ada komentar di Pak Anam, media. boleh Itu komentarnya? yang sering Pak terjadi. Anam Sebentar, terlebih dahulu. ini fokus ini. Berubah tiba-tiba itu, kan tadi saya bilang ada yang mengkondisikan oknum-oknum. Nah, itu yang harus dipersoalkan. Oke. Kalau dia Oke. berubah sendiri karena taubat ya nggak apa-apa dong. Pak Nah, Hoirul tapi Tapi kan kalau itu yang termasuk- dikerjainnya itu yang nggak benar gitu loh. Itu yang mesti mati. Iya. Kemudian kalau ini diterima dari himbauan jaksa ini, itu nanti harus juga saya himbau
mungkin yang pas Menko Polhukam menghimbau jangan ada kadrun varian baru, ya, seperti yang mau jadi capres pakai peci, yang mau capres perempuan pakai kerudung. Nah, itu kadrun varian baru itu. Tapi kalau dilihat dalam Jadi harus konteks dilarang oleh ini, ini. Bang Egy, Nggak boleh Pak Anam, tuh. kan Iya. entah itu ada dorongan atau tidak, kemudian keinginan diri pribadi untuk mengenakan sesuatu kan hak asasi manusia. Iya, intinya sebenarnya dalam konteks hak asasi manusia, termasuk juga di KUHP kita, itu memang melindungi bagaimana mekanisme peradilan itu tidak terpengaruh oleh apapun. Termasuk juga opini masyarakat, opini media dan lain sebagainya, termasuk juga oleh opini terdakwa. Kalau dia punya keyakinan, hakimnya punya keyakinan kan memang nggak terpengaruh, ya tergantung bukti dan lain sebagainya. Jadi pokok poinnya sebenarnya di situ intinya. Nah yang berikutnya begini, kalau ini seandainya memang menjadi satu kebijakan, entah punya kewenangan dan tidak gitu ya, kalau kita baca berbagai instrumen hukum, karena kebetulan saya juga backgroundnya di LBH, itu clear yang memang yang berkuasa di pengadilan itu ya memang hakim, memang jaksa nggak perlu mengatur itu. Ya kalau dari rutan ke mana sampai nunggu di ruang sidang memang masih jaksa. Tapi ketika masuk sidang ya kekuasaan hakim. Ya hakimlah yang akan menentukan. Bahkan dia yang akan menilai apakah dia pakai busananya itu sopan ataukah tidak dan lain sebagainya. Tapi ukurannya sopan, bukan ukurannya agama atau nilai-nilai adat tertentu. Jadi sopan santunnya. Itu yang pertama. Yang Kalau kedua case yang begini. soal tadi, Bang Hoirul Anam, sebelum ke poin selanjutnya, kalau case yang Bang Rasman sebutkan bahwa ketika pembacaan nota pembelaan terpengaruh antara sikap sopan, kemudian atributnya juga bisa mempengaruhi melulu. Nanti saya jelaskan beberapa hal yang tidak pakai pakaian kayak begitu juga mempengaruhi. Ya. Tapi saya mau bilang begini, kalau ini diambil sebagai satu kebijakan, potensial akan terjadi diskriminasi. Itu penting, diskriminasi yang tadi sudah diingatkan oleh Pak Bang Egy juga. Apa potensial diskriminasinya? Karena dia sebenarnya menentukan mengekspresikan dirinya sendiri itu apa bentuknya. Yang mengukur hakim. Kalau hakim merasa misalnya, kok ini tiba-tiba ya dulunya pakai pakaian biasa, tiba-tiba kok pakai sangat agamis misalnya, apapun agamanya, hakim bisa nanya, agamamu apa? Ditanya, waduh, kok ini mempengaruhi, dia bisa diusir. Mas bisa Anam diganti. begini, dengan adanya kasus seperti ini maka kemudian Pak Jaksa Agung ya mengeluarkan himbauan ini menurut saya hakim juga. Dengan demikian hakim ke depan hakim akan mengutip apa yang sampean sampaikan juga. Itu menjadi satu masukan yang bagus menurut saya. Itu ruangnya kejaksaan sampai ruang tunggunya pengadilan. Masuk ke pengadilan sebenarnya ruangnya ada ruang hakim. Bahkan begini misalnya di beberapa konteks ini, mohon maaf ya, ada yang tiba-tiba pakai cadar misalnya. Ketika ditanya identitasnya mana, cadarnya bisa dicopot. Enggak, ini agama saya melarang buka cadar. Enggak, saya kan ingin lihat kamu ini siapa. Betul nggak sesuai dengan KTP itu boleh. Karena memang kekuasaan hakim. Nah kita nggak usah ngomong kasus yang gede-gede. Ini ada kasus kejahatan jalanan. Kejahatan jalanan itu hampir semua yang diadili di kejahatan jalanan itu kalau nggak pakaian putih, hitam, pakai peci. Hampir semuanya kayak begitu. Nah padahal dia bisa pakai pakaian yang pakai batik atau pakai yang lain. Artinya bahkan kalau kita lihat di beberapa rutan misalnya yang kejahatan jalanan, itu nggak punya pakaian putih, ya pakaian putihnya itu ya gantian. Tapi gitu kan loh. itu hak subjektif dari hakim. Sebenarnya Perorangan juga kalau beda. sebenarnya kalau dia dikasih kebebasan dengan batasan harus sopan, itu juga mempermudah semua orang, termasuk mempermudah petugas. Kejahatan jalanan itu semuanya pakai peci, pakai putih dan hitam. Dan itu kalau kita di rutan, Ini bisa saya itu sebentar. Kita Saya habiskan juga dulu, nggak pernah Bang Rasman. potong. Itu nggak pernah ya itu disediakan di rutan itu. Padahal kalau kita dibebaskan asalkan sopan, sesuai dengan KUHP, saya kira kita nggak perlu juga memaksakan diri untuk menyediakan itu semua. Nah, maksud saya disitulah kita punya kebebasan untuk mengekspresikan diri kita di pengadilan. Dan satu hal yang paling penting sebenarnya, yang ini penting dalam konteks hak terdakwa. Hak terdakwa itu ya boleh menggunakan semua kemampuan dia untuk meyakinkan hakim.
bahwa kejahatannya itu tidak dilakukan atau kejahatannya tidak sesuai dengan dakwaannya, itu boleh. Itu memang haknya terdakwa. Nah, apakah nanti terpengaruh dan tidak terpengaruh, ya itu urusannya urusan hakim. bukan urusannya terdakwa, juga bukan urusan opini publik. Itu Baik. prinsip Saya utamanya. kira begini, Pak Khairul Anam ya, kan Bapak backgroundnya juga LBH. Ya. Saya kira kita semua sepakat dalam teori hukum yang kita mau lihat seseorang menjadi terdakwa dan kemudian divonis, di situ sudah berlaku yang kita sebut dengan efek jera. Efek jera. Nah, bahkan kalau kita lihat di KPK, di kejaksaan, di kepolisian sekarang sudah pakai orange dan lain-lain. Itu kan efek jera. Oke? Begitu masuk ke proses persidangan, itu kan dilepas. Jadi tidak serta-merta yang Bapak katakan sampai pada ruang tunggu, bukan. Karena yang paling bertanggung jawab dengan si terdakwa ini adalah jaksa menghadirkan. Dan dialah yang tahu perilaku dari seorang terdakwa itu. Iya, Pak. Sebentar Pak. Kan bener toh? Sebentar, Pak. Bahwa dia sampai Dan ruang tunggu. hakim tidak pernah tahu seperti apa latar belakang dari si terdakwa ini. Dia hanya tahu di depan persidangan. Maka ketika dia menampilkan identitas dia yang mendadak agamis, maka hakim akan terpengaruh. Saya katakan ini berdasarkan fakta empirik. Akan terpengaruh untuk mengambil putusan. Begini, coba saya kasih satu gambaran. Besok, kan katanya tadi ukuran kita itu standarnya itu adalah pakaian sopan. Ya. Oke, apakah yang disebut dengan sopan? Kan nasionalis religius Indonesia, anak SMA, pakaiannya pakai rok panjang apa lain-lain atau berhijab dan lain-lain. Nah, yang kita mau kasih gambaran adalah jika keseharian dia berpakaian tidak seperti itu, lalu kemudian dia menjadi pesakitan, berubah atau mendadak menjadi agamis, ini patut dipertanyakan. Jangan-jangan ini orang membentuk satu karakter, meyakinkan hakim untuk lolos dari tindakan yang dia lakukan. Apa itu? Tindakan kejahatan. Nah, karena itu ini kegelisahan dari jaksa-jaksa yang diberi masukan kepada jaksa agung. Maka jaksa agung mengatakan, kalau you melakukan kejahatan, jangan bawa simbol agama. Ini saja maksudnya. Apakah Islam, apakah Kristen, apakah Hindu, apakah Buddha. Jadi kalau Bapak bicara tentang universalitas, kita sepakat untuk itu, Pak. Bahwa itu hak dari seorang terdakwa. Bahkan ada hak yang diatur di KUHP. Cuma kalau dia mengelabui hakim dan mengelabui orang-orang yang melihat dia, itu memalukan, Pak. Saya kira nggak ada satu riset yang secara objektif. Kenapa tidak ada riset, Pak? Bisa kita Kan nggak kasus Pak Khairul Anam. Sebentar. Sebentar. Ini contoh dulu, Bang konkret aja. Rahman, Ini contoh silakan. konkret. Pak Heri Heriawan ya, yang mau melakukan pemerkosaan macam-macam. Dia pakai peci dan sebagainya. Bahkan dia juga bilang bahwa saya ini juga ustadz, gitu. Apakah hakim terpengaruh? Enggak. Tetap dia dihukum Ya nggak dihukum berat. terpengaruh, wong dia udah tahu kok dia memang ustadz, dia pakai pakaian itu ya wajar-wajar aja. Gini. Cari Sebentar. contoh tuh yang lebih bagus, yang lebih Sebentar. tepat. Kalau Gitu loh. hakim tahu Jangan dan bicara tidak asal tahu. HAM, kita membela orang seperti itu nggak Bapak benar. Ibu boleh kita Enggak. contohnya diberikan sesaat lagi, kita harus jeda dulu. Coba. Catatan Gini. demokrasi Tahan dulu, Bang. pemirsa. Ya pemirsa, kita hadirkan terlebih dahulu informasi ini yang sempat ramai juga kemarin Andro dan juga para narasumber. Ada rombongan anggota Hilafatul Muslimin yang berkonvoy pemirsa membawa atribut khilafah menjadi sorotan, bahkan pihak kepolisian pun juga turun tangan. Ya, ini adalah video amatir yang kemudian memperlihatkan ada tulisan bahkan di kendaraan para anggota yang berkonvoy ini. Kita baca ada sambut kebangkitan khilafah Islamiyah, bahkan juga turut membagikan berbagai selebaran begitu ya kepada masyarakat sekitar. Mereka dianggap mengkampanyekan tegaknya sistem khilafah sebagai solusi umat yang dilakukan oleh kelompok Hilafatul Muslimin. Bahkan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga sudah berkomentar yang telah menggolongkan Hilafatul Muslimin sebagai kelompok radikal sama halnya dengan Hizbut Tahrir Indonesia. Ini pernyataan dari Direktur Pencegahan BNPT Brigjen R. Ahmad Nur Wahid yang menjelaskan pernyataan itu berdasarkan kampanye kelompok Hilafatul Muslimin yang menyuarakan kebangkitan sistem khilafah. Sangat disayangkan video ini bahkan viral terlebih dahulu di media sosial, Maria ya. Iya, dan sudah ada kemudian pihak kepolisian juga turun tangan di sana ya. Kita lanjutkan kembali pemirsa. Pak Anam tadi ingin berkomentar, silakan. Iya, jadi semua pembicaraan kita itu intinya sebenarnya memang melindungi untuk peradilan yang independen.
Nah, ya harus sesuai dengan kewenangannya. Saya kira kewenangannya adalah kewenangan di hakim, bukan di kejaksaan. Jadi memang aturannya Mahkamah Agung. Jadi kalau kejaksaan ngatur terdakwa yang duduk di meja terdakwa diperiksa oleh hakim, diatur oleh jaksa, menurut saya itu juga tidak punya kewenangan. Sekali lagi kalau ini diterapkan, potensial terjadi diskriminasi. Nah, saya kira ini nggak patut lah untuk dilanjutkan sebagai satu kebijakan yang diambil oleh kejaksaan. Bahwa ada problem serius di masyarakat soal persepsi dan sebagainya, yaitu PR kita bersama, gitu ya. Itu PR kita bersama. Artinya yang ingin kami tegaskan, yang paling penting adalah ayo kita menjaga independensi dari majelis hakim. Kalau memang Anda misalkan, oh ini nanti terdakwanya mempengaruhi dan sebagainya, ada nggak keluh kesah dari hakim? Kalau ada keluh kesah dari hakim, saya yakin akan keluar perma, ya, aturan dari Mahkamah Agung. Sampai detik ini tidak ada. Karena itu memang otoritasnya Mahkamah Agung. Dan kita sudah pas sebagai satu aturan hukum yang mensyaratkan berperilaku sopan santun. Misalnya kebiasaannya misalnya, ini mohon maaf misalnya yang kalau di masyarakat tidak sopan misalnya. Terus maju ke pengadilan, masa dia pakai pakaian seperti biasanya nggak sopan misalnya. Yang nggak sama majelis hakim pasti harus dipakai pakaian yang sopan. Kalau nggak sopan ya diusir. Misalnya kayak begitu. Jadi otoritasnya di sana dan tidak mengikuti opini publik manapun. Tidak semudah itu otoritas hakim diganggu-gugat, digoyahkan. Sampai detik ini saya masih percaya majelis hakim kita memiliki otoritas untuk itu. Ada contohnya mungkin Bang Saya Rasman? kaget juga ini kalau Pak Khairul Anam ini bicara teoritis terus gitu loh. Kan saya sudah cerita, kan LBH juga. Masa sih nggak bisa lihat fakta di lapangan? Ini kan fakta empirik yang saya ceritakan ini. Ini data, bos. Kalau begitu saya minta tolong Bapak sebagai komisioner Komnas HAM bisa melakukan investigasi atau melakukan riset. Yang saya katakan begini, bukankah kita tahu salah satu yang akan membuat seseorang untuk tidak melakukan perbuatan berulang adalah mengambil efek jerah. Maka ketika orang keluar dari KPK dikasih rompi orange, sebentar Pak. Nah itu maksudnya apa? Supaya mempertontonkan kepada publik, ini pelaku, dugaan ya, presumption of innocence, ini tersangka. Oke, lalu kemudian diserahkan ke jaksa, pindah jaksa bawa ke peradilan, maka jaksa juga lihat, oh ini orang, kan dia lihat, oh ini orang yang disangkakan ini, nanti yang akan didakwakan seperti ini, ya kan dia melihat nih perilaku ini menurut saya gambaran situasi lapangan yang sampai ke Jaksa Agung, dan Jaksa Agung bicara tentang kewenangannya, kewenangan dia itu apa? Untuk supaya pelaku-pelaku kejahatan ini jangan menjual simbol agama untuk kepentingan diri dia dan itu akan memukul. Katakan yang seiman dengan dia, karena azas kita kepantasan dan kepatutan. Jadi sebentar Pak. Lalu kemudian kalau misalnya, ini saya kaget juga nih Bang Egy, Muhammad Kece. Namanya Muhammad Kece. Ternyata dia bukan muslim Bang. Sementara dia berkopiah begitu. Orang akan identikan itu dengan muslim. Nah justru itu penghinaan. Nah menurut saya orang-orang seperti ini bukan malah diringan, diperberat. Karena dia merusak citra agama yang lain yang selalu dikonotasikan dengan kopiah. Pak Anam. Ini pertimbangannya Sampai loh. situ Iya, dulu iya. Bang Rasman, Kita sampai tahan Jadi situ dulu, dulu begini, boleh. sederhana saja. Kalau kita kepingin mengajarkan kepada publik bahwa kejahatan itu adalah kejahatan, ya boleh Jaksa Agung menggunakan rompi bahwa seseorang itu terdakwa, apapun pakaiannya, mau pakai pakaian agama, apapun agamanya, pakai adat juga nggak apa-apa. Tapi sampai rutan keluar sebelum masuk duduk di pemeriksaan, kan itu aturannya. Ketika di pemeriksaan hakim, ya kekuasaan hakim, jaksa nggak bisa atur, gitu loh. Itu Kalau ini tujuannya persoalannya. untuk masukan untuk hakim? Kita satu. tidak mengatakan Itu satu. bahwa Sebentar, Jaksa sebentar, Agung sebentar. ingin mengatur-ngatur di luar kewenangan dia, bukan. Dia hanya menyampaikan bahwa kalau you melakukan proses pelanggaran hukum dan kamu adalah dalam tangan jaksa penuntut umum, maka idealnya Anda itu jangan melakukan perbuatan yang mendadak agamis. Apakah muslim atau tidak muslim itu saja, tapi berlaku sopan. Apa itu? Santun, biasa-biasa saja. Contoh, saya melihat dengan COVID ini banyak orang yang selamat dari wajah, padahal efek jerah jelas untuk itu. Contoh dia pakai masker atau pakai
tutup muka dan lain-lain. Kita susah mengenalinya. Nah saya tanya Bapak, yang mau dicari dari seorang pelaku kejahatan adalah apa? Efek jerah kan? Efek jerah itu termasuk proses persidangan, pemeriksaan, sampai dia divonis. Saya kira memang perkembangan zaman kita, rekam jejak digital apapun, mau dia sekarang pakai tutup dan sebagainya bisa dilacak. Informasi. Wah, saya kira hakim. Pak, ini kalau begini Sebentar, cara kita berpikir. berikan kesempatan dulu, Pak. Begini deh Pak. Enggak, sorry. Bapak Komnas HAM, nanti saya kasih Bapak satu data klien Bergantian, saya yang sorry. diduga Bang Rasman dilakukan bergantian. pelecehan seksual. Saya bawa ke Bapak. Kalau Oke, teori kita tahan jadi dulu Bang begini, Rasman, Pak. bergantian. Saya tidak ngomong soal hakimnya, saya ngomong opini publiknya. Kan tadi ngomong giring opini publik, opini publik. Opini publik itu bisa dijembatani oleh Jaksa Agung dengan pakai rompi. Tapi rompinya dicopot sebelum dia memang masuk ke Memang dicopot, pemeriksaan. Nah, memang itu makanya, dicopot. clear ya? Ah. Artinya adalah kalau ada pesan dari Jaksa Agung bahwa orang ini adalah terdakwa, ya, masih belum diputuskan dia berbuat jahat ataukah tidak oleh hakim, tapi dia sudah memiliki bukti yang cukup ya untuk jadikan terdakwa, clear sampai di situ. Enggak, sekarang saya tanya Bapak. Sebentar. Iya. Kita habiskan dulu Bang Ya. Rasman. Sampai detik ini tidak ada satu riset apapun, ya, dan tidak ada statement apapun dari Mahkamah Agung sebagai satu sumber utama yang mengatakan bahwa hakim terpengaruh oleh semua orang yang dengan ekspresi pakaiannya. Yang ada adalah di beberapa kasus hakim memang menegur terdakwa karena pakaiannya tidak sopan atau karena perilakunya tidak sopan. Itu intinya. Bukan seperti Mas, itu. sekarang itu situasinya beda. Situasi kita ini sedang berbeda. Indonesia sedang tidak baik-baik saja soal agama. Makanya, Anda juga harus tahu itu. Kemudian kalau hal-hal seperti itu ingin diminimize, menurut saya so fine lah, nggak ada masalah kok. Makanya, jadi kita nggak usah bicara soal terlalu makanya, jauh. Kalau Saya setuju nih Jaksa sama Agung Egy nih. tidak Ya. membawa kasus Ya, Egy. ini ke permukaan, Suara. ini nggak jadi polemik. Begini. Ini kan persoalannya. Begini. Ini Bapak, persis, kita tahan ini dulu. persis seperti Saya yang dikatakan. khawatir. Sebentar. Pak Khairul, Nggak, saya khawatir nanti Komnas HAM hanya bicara nggak, tiga nggak usah menit. khawatir, nggak usah khawatir. Bang Saya sudah Rasman. lumayan banyak. Bagiannya Oke. mana? Gini. Bang Rasman, Pak Anam, kita berikan kesempatan Oke, dulu Pak untuk Abdul Pak Fikar Abdul Fikar Fajar. juga Oke. ingin berkomentar. Kita Sebentar tahan aja, dulu sebentar ya. aja. Kita tahan dulu. Ditahan dulu Bapak di studio, Pak kita akan Abdul Fikar. bergabung. Pak Abdul Fikar Hajar, apakah menurut Anda majelis hakim akan terpengaruh mendapatkan simpati dari terdakwa yang mengenakan pakaian agamis? Oke, saya kira itu pandangan yang simplistis, ya, pandangan yang terlalu menyederhanakan masalah. Bahkan lebih jauh itu mengecilkan hakim. Pandangan siapa, Ya. Kar? Yang jelas, Kar. Yang simplitis pandangan siapa? Nah, itu pandangan yang paling sederhana sekali itu. Iya, siapa terlalu itu? simplis. Yang dimaksud Nah, simplitis siapa? Supaya jelas. Simplis, terlalu sederhana. Iya, siapa orangnya? Pandangan, Oke, jadi bagaimana? ya, jadi seperti pandangan yang menyatakan bahwa hakim akan terpengaruh oleh pakaiannya terdakwa. Oh, itu pandangannya itu adalah Rasman. Gitu dong jelas. Oke, clear. Bang Egy, dilanjutkan. Pak Fikar. sederhana, ya. Nah, karena apa? Karena menyederhanakan masalah gitu. Hakim itu orang yang rasional dan berpengalaman. Ya, tidak boleh dikecilkan dia. Dia dikasih kepercayaan. Nah, karena itu nggak ada kaitannya dengan pakaian dan sebagainya. Yang harus dijaga itu independensinya. Yang harus dijaga itu kenetralannya. Itu yang harus dijaga. Gitu. Nah, karena itu pandangan-pandangan seperti itu kalau menurut saya justru mengacaukan masalah gitu. Ya, pakaian kok dipersoalkan. Sepanjang dia tidak sopan, ya tinggal disuruh pulang, balik lagi pakai pakaian yang sopan. Kan seperti itu. Ya kan? Bukan soal dia pakaian beragama atau tidak beragama, pakaian adat atau tidak adat. Karena itu yang harus dijaga adalah bagaimana tidak mengecilkan atau merendahkan pengadilan. Itu yang harus dijaga gitu. Nah, karena itu kita juga harus percaya kepada hakim. Ya, bahwa pakaian seorang terdakwa itu tidak mungkin akan mempengaruhi pikirannya. Yang akan mempengaruhinya adalah alat bukti. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa. Mengatur apa yang dikenakan pun juga tidak begitu penting untuk diatur untuk saat ini. Iya, kalau menurut saya tidak perlu diatur. Karena itu tadi saya bilang kewenangan sepenuhnya seperti Anam bilang tadi, independensi hakim itu akan mengatur Baik, Pak Abdul Karena Fikar. itu kewenangan. Poinnya sudah kami terima. Bang Bang Egy. Egy. Oke. Ya, alhamdulillah Abdul Fikar Mani teman mahasiswa dulu sama. Sohib. Itu alhamdulillah sebagai ahli
relatif sama dengan pandangan kita. Nah, saya ingin coba menengahi ya. Saya sayang sama Dinda Rasman, ini Muhammad juga kan, teman juga aktivis. Perspektifnya begini, apa yang disebut Rasman itu sifatnya kasuistis. Tidak bisa membangun populasi dalam konteks contoh. Dunia ilmiah itu, populasi itu harus mewakili dari yang sampel yang disampaikan. Tidak bisa kasuistis. Harus berlaku agregat namanya. Nah, itu intelektual, susah neranginnya nanti. Waktunya nggak cukup. Tapi poin pentingnya gini, kasuistis itu ada gitu. Tapi tidak bisa dijadikan aturan karena itu kasuistis. Konteks mengkelabui, siapa yang tahu mengkelabui? Dari mana kita tahu dikelabui? Kalau nggak diberitahu. Nah, jadi nggak bisa menjadi ukuran intelektual untuk dijadikan standar ukuran. Maka oleh karena itu, saya sering berbeda pendapat dengan Mbak Irma, hari ini agak sependapat. Satu karena frekuensi. Kecerdasannya udah mulai muncul nih. Ya, yaitu dalam hal-hal yang sifatnya akan menista agama, itu baru kita setuju. Jangan itu. Dampaknya terhadap agama. Begitu. Tapi kalau enggak, apa enggak lihat kenapa orang berubah tiba-tiba itu, apa kalian enggak curiga kok dia berubah tiba-tiba? Nah, lihat di video-video, itu ada oknum yang pakein peci, yang gantiin baju, yang di Bali dikasih pakai pakaian agama Islam, padahal bukan agamanya Islam. Itu harus dicurigai. Jadi di artinya situ. kalau misalnya kenapa jadi alasannya- diatur bikin aturan terdakwa gitu loh maksudnya. Betul Bang ya? Egy. Kasuistisnya di situ. Lagi kalau alasannya adalah konteksnya agar kemudian tidak berdampak kepada agama tertentu, setuju? Iya setuju loh, karena itu kan saya harus setuju kalau Islam diganggu saya marah pasti. Oke, gitu kita aja. jeda terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Catatan demokrasi akan kembali untuk Anda saat lagi. Ya pemirsa, sudah hadir bersama kami ada Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarr bi masyiatillah summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para pemirsa catatan demokrasi di mana Anda berada, wabil khusus kepada para narasumber dan juga kepada seluruh anak bangsa yang ada di Indonesia. Hari ini perdebatan kita memang cukup panjang dan cukup aneh. Akhir belakangan ini memang atribut menjadi bagian warna kehidupan manusia yang selalu menjadi sorotan. Memang pakaian inilah gambaran kehidupan manusia. Tapi juga kita jangan terkecoh dengan gambar yang dibuat oleh manusia. Tidak semuanya gambar baik itu akan menjadi baik. Dan tidak semuanya rupa yang buruk itu adalah akan menjadi buruk. Karena itu dalam hadis baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Innallaha la yanzuru ila samikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak akan melihat nanti kepada potongan dan model seseorang. Yang Allah lihat nanti adalah hati dan perbuatan kita. Terkadang memang betul tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Komisaris kita dari Komnas HAM. Insya Allah hakim-hakim yang ada di Indonesia cukup profesional. Tidak akan terpengaruh dengan atribut apapun. Tapi bagi kita umat yang beragama, terus terang, ketika penjahat bisa berubah dadak-dadakan jadi orang baik, ini pun jadi menyinggung kita orang beragama. Bayangkan, dari yang namanya mereka sebagai bandar narkoba tiba-tiba duduk di bangku pesakitan, percis kayak ustadz. Dan lebih parah lagi, mereka yang tidak pernah mengenakan jilbab, nggak pernah pakai baju syar'i. Begitu di bangku pesakitan, mereka ini tiba-tiba berubah jadi ustazah. Cukup membingungkan, akibatnya publik menilai. Kenapa orang seperti ini? Apakah agama mengajarkan seperti itu? Ini sebenarnya adalah tujuan Pak Jaksa, betul. Jaksa Agung benar tujuannya. Tapi memang bukan bagiannya. Betul tujuan Pak Jaksa Agung, walaupun itu bukan bagiannya. Kalau yang bicara Mahkamah Agung barangkali pas. Karena itu adalah wilayah hakim. Jaksa bukan wilayahnya. Tadinya mestinya Pak Jaksa Agung bicara kepada Bapak Mahkamah Agung supaya Mahkamah Agung yang berbicara. Kami para ustadz dan para kiai yang ada di seluruh Indonesia selalu mempertanyakan kapan sih ada aturan yang benar, jangan mendadak jadi orang jahat jadi benar.
Tiba-tiba yang bicara kenapa Pak Jaksa Agung bukan Pak Mahkamah Agung. Yang ini yang jadi permasalahan. Seakan-akan timbul nanti pembicaraan di antara kita, antara Islamofobia dan non-Islamofobia. Oleh karena itu, hal-hal yang demikian harus kita hindari. Ini PR kita banyak. PR kita banyak, apalagi sebentar lagi kita menghadapi 2024. Banyak nanti musang-musang yang berbaju-baju mereka bagaikan kambing. Banyak mereka serigala nanti yang berubah menjadi lebih baik daripada yang baiknya. Maka itu saya katakan demikian. Marilah kita membuat aturan yang jujur. Andaikan pakaian yang sopan yang harus dikenakan di bangku pesakitan, sopan yang semacam apa? Jangan nanti sopannya dibuat-buat kayak orang yang sudah benar-benar sopan. Sebaiknya betul kalau ketika nanti manusia diadili di padang mahsyar, tidak ada atribut. Itu Allah. Bagaimana kita? Nah, kita sekarang adalah bagaimana membuat aturan yang sudah jelas dengan sopan. Sopan yang ada kriterianya, tidak boleh lagi menggunakan dan merubah dadak-dadakan seperti itu. Nah, inilah yang harus sebenarnya menjadi jawaban ke depan. Insya Allah mudah-mudahan anak bangsa kita ke depan lebih cerdas. Dan lebih bisa memahami hal-hal yang semacam ini. PR kita banyak. PR kita cukup berhari-hari belakangan ini cukup besar. Apalagi kita menghadapi melaksanakan ibadah haji. Yang tiba-tiba anggaran haji mendadak berkurang. Lalu kita hadapi bagaimana perubahan hukum global yang semakin hebat. Maka ketika itulah kita harus baca ke depan. Jangan hal yang semacam ini. Tinggal menempatkan saja. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi nilai yang positif buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita mengharapkan tinggal waktu yang tersisa dari perjalanan apa yang dilakukan oleh pemerintah kita akan menjadi husnul khotimah buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Sumarno Sawe. Sesungguhnya kami juga menghadirkan, ingin mengundang sekali pihak Komisi Kejaksaan, tapi sampai dengan penghujung acara tidak direspons sama sekali. Terima kasih banyak Pak Khairul Anam, Bang Egy Sujana. Ya, tadi juga terima kasih telah bergabung sama kami, ada Pak Abdul Fikar Hajar, Bu Irma, Bang Rasman, terima kasih banyak. Pemirsa, kita akan berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam, sampai jumpa.